Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Second Abiasa dengan NIM 06121182328010. Di sini saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas digital dengan dosen pengampu Dr. M. Amri Santosa, ST MPD, dan Bapak Yogi Herdianto, SP PD MPD. Langsung saja ke studi kasusnya. Seorang dosen bernama Bu Rani mengampu mata kuliah strategi pembelajaran abad 21 untuk mahasiswa semester 4 dari Universitas Indonesia. Pada awal semester, Bu Rani merencanakan mengubah metode pembelajaran konvensional menjadi kelas digital berbasis LMS atau Learning Management System seperti Google Classroom dan Mendeley. Namun setelah 3 minggu berjalan, Bu Rani menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, sebagian mahasiswa belum aktif mengakses LMS dan masih mengirim tugas lewat WhatsApp. Yang kedua, komunikasi di forum diskusi LMS tidak berjalan karena mahasiswa cenderung pasif. Yang ketiga, ada penilaian tugas digital menekankan waktu lama karena proses file mahasiswa beragam seperti PDF, Word, dan gambar. Yang keempat, ada beberapa mahasiswa mengeluh bahwa koneksi internet menjadi hambatan untuk mengikuti perkuliahan sinkron atau Zoom atau Google Meet. Sebagai calon pendidik atau manajer kelas digital, kamu diminta menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap situasi tersebut. Nah, di sini ada tugas analisis. Yang pertama itu identifikasi masalah utama dalam kasus tersebut dan jelaskan penyebab berdasarkan teori pengelolaan kelas digital. Yang kedua, ada rancang strategi pengelolaan kelas digital dan efektif untuk mengatasi masalah pada poin 1 dan sebutkan alat digital atau platform yang akan digunakan. Yang ketiga, jelaskan peran dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang efektif dan inklusif. Yang pertama itu ada analisis kasus kelas digital Bu Rani. Yang pertama, identifikasi masalah dan penyebabnya. Ibu Rani menghadapi 4 permasalahan utama dalam penerapan kelas digital. Mahasiswa belum aktif menggunakan MLS. Sebagaimana mahasiswa masih mengirim tugas lewat WhatsApp karena belum bisa menggunakan LMS seperti Google Classroom atau Moodle. Hal ini disebabkan oleh kekurangnya literasi digital dan minimalnya pelatihan awal. Seorang akan menggunakan teknologi jika merasa teknologi tersebut mudah digunakan dan bermanfaat. Dalam kasus ini, mahasiswa belum melihat manfaat langsung dari MLS dibandingkan aplikasi yang sudah mereka kenal. Yang kedua, ada forum diskusi LMS pasif. Mahasiswa cenderung pasif karena belum terbentuk budaya interaksi dalam digital berdasarkan teori pembelajaran daring efektif jika ada 3 unsur utama. Yang pertama, kehadiran sosial, yaitu rasa kebersamaan dalam belajar. Yang kedua, kehadiran kognitif, proses berpikir dan membangun kepengetahuan. Yang ketiga, ada kehadiran pengajar, yaitu peran dosen dalam mengarahkan diskusi. Sini masuk yang ketiga, penilaian tugas digital lambat. Proses penilaian tugas memakan waktu karena siswa mengumpulkan dalam format berbeda seperti PDF, Word, dan gambar. Hal ini menunjukkan kurangnya standar dan sistem akademisi digital sejak awal. Yang keempat, ada kendala koneksi internet saat perkuliahan sinkron. Bagaimana mahasiswa kesulitan mengikuti Zoom atau Google Meet karena kondisi tidak stabil antara pembelajaran Bu Rani masih terlalu
bergantung pada pembelajaran sinkron. Padahal pembelajaran digital idealnya mengandungkan antara sinkron langsung dan asinkron fleksibel. Masuk ke poin kedua, strategi pengelolaan kelas digital yang efektif. Agar kelas digital berjalan efektif, Bu Rani perlu menerapkan strategi pengelolaan yang cukup. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, orientasi awal. Sebelum perkuliahan dimulai, Bu Rani perlu memberikan pelatihan singkat tentang cara menggunakan LMS, unggah, tugas, diskusi, dan melihat nilai. Yang selanjutnya ada aturan dan panduan jelas. Semua mahasiswa wajib mengirim tugas melalui LMS dalam format yang sama. Misalnya itu ada PDF. Yang selanjutnya ada penilaian alat digital yang tepat. Penggunaan LMS utama seperti Google Classroom atau Moodle untuk tugas dan materi, serta Google Drive sebagai tempat penyimpanan file besar. Yang poin selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Gabungan pembelajaran sinkron dan asinkron. Materi utama dapat digunakan dapat diunggah di LMS agar mahasiswa bisa belajar mandiri atau asinkron. Yang selanjutnya ada kegiatan diskusi atau tanya jawab dilakukan melalui Zoom atau Meet dengan diskusi singkat yaitu sinkron. Yang selanjutnya ada aktifkan interaksi digital. Gunakan fitur forum, diskusi atau Padlet dan topik menarik. Selalu berpoin partisipasi terhadap sistem feedback agar mahasiswa saling memberikan komentar terhadap tugas teman. Yang selanjutnya ada gunakan alat pendukung tambahan seperti Google Classroom, manajemen materi dan tugas, Banlinter, diskusi interaktif, Google Slide atau Canva untuk kolaborasi tugas. Yang selanjutnya ada Google Form, itu ada kuis dan penilaian cepat. Ya, poin selanjutnya ada di sini ada tahapan evaluasi. Gunakan publik penilaian digital agar penilaian lebih cepat dan transparan. Yang selanjutnya ada berikan umpan balik singkat langsung di LMS. Yang selanjutnya ada lakukan survei verifikasi untuk mengetahui kendala mahasiswa dan memperbaiki sistemnya. Yang ketiga ada penerapan dosen dan mahasiswa dalam ekosistem kelas digital. Fasilitator pembelajaran digital. Dosen tidak hanya menyiapkan materi, tapi juga mengarahkan mahasiswa agar mampu menggunakan teknologi pembelajaran secara mandiri. Yang kedua ada motivator dan pengelola interaksi. Dosen harus menciptakan suasana kelas yang efektif melalui diskusi, forum, dan tantangan belajar digital.